Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salli wa sallim ila habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah alladzi qad istafa ala jami'il anbiya'i wa rusuli bi risalati Muhammadiyyah. Nasallallahu ta'ala an katabana ala tabi'i millatihi wa amilina ala manhajihi wa hidayatihi. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat yang dengan kuasanya telah menghibahkan kepada kita kehidupan yang kita berharap kehidupan ini dapat kita maknai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hablun minallah atau hablun minan nas. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Habibillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya telah kita membahas tentang muqaddimah daripada tafsir Qurtubi, kemudian telah juga membahas tentang ta'awud sebagai muqaddimah atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka pada pembahasan kali ini kita akan dihantarkan dengan fi nuzuliha wa ahkamiha, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang masih dengan surat Al-Fatihah. Maka pada jika sebelumnya telah disebutkan tentang ta'awud, maka hal yang pertama adalah ajma'at ummah ala Al-Fatihah sabu ayat, atau jumlah ayat daripada surat Al-Fatihah itu sendiri, yaitu 7 ayat. Kemudian hal yang kedua adalah ikhtalafu ahiyah makkiyah atau madaniyah. Surat ini makkiyah atau madaniyah. Ibnu Abbas wa Qatadah mengatakan hiya makkiyah, artinya surat Al-Fatihah ini turun di kota Makkah. Dalam artian berarti fardhu atau kewajiban sholat sudah ada sejak Nabi Muhammad berada di kota Makkah. Abu Hurairah memuji Allah mengatakan dia Madaniyah. Ada yang mengatakan juga dia turun di kota Madinah. Nazala nisfuha di Makkah, akan tetapi sebagiannya turun di kota Makkah. Ini tentang ma'alim atau muqaddimah daripada surah Al-Karimah. Sebelum kita bahas hikmah-hikmah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah sendiri, padahal selanjutnya yang dibahas oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jamil Ahkam Quran, beliau mengatakan ikhtalafa ulama fi wujubil qira'at Fatihah fi shalat, tentang hukum membaca surat Al-Fatihah. Ini permasalahan fikih, tetapi memang kelebihan dari tafsir Qurtubi ini, dia tafsir, tetapi yang dibahas adalah hal-hal permasalahan fikih. Hukum membaca surat Al-Fatihah itu apa? Yang pertama, kepada Malik washab, Imam Malik dan juga semua pengikut madhab Malik yang mengatakan mu'ayyinah lil imami wal mufrad fi kulli raka'atin, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya apa? Imam Malik mengatakan dia itu wajib untuk imam. Wajib untuk imam. Nanti akan kita bahas. Mau bagaimana, enggak wajib atau bagaimana gitu aja. Wajib untuk imam dan juga untuk yang sholat mufrad
fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Itu pendapat Imam Malik. Walam yaqtarif qaul Malik annahu min nasiyaha fi man nasiyaha fi sholati raka'ah min sholati raka'atain aw salatihi batala wala tajzi. Artinya adalah, dan Imam Malik mazhabnya tidak ada yang berselisih. Jadi mazhab Malik itu satu kata, barang siapa yang lupa di dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah satu rakaat atau dua rakaat, jadi Allahu Akbar langsung membaca surat begitu. Wonten kejadian biasanya itu imam yang baru latihan, jam terbangnya belum, makanya imam terus latihan juga. Nanti grogi langsung diingat-ingat dari mulai sebelum takbir saya akan membaca ayat ini. Begitu Allahu Akbar langsung baca ayatnya, Al-Fatihahnya belum dibaca, kelupaan gitu ya. Barang siapa yang seperti itu, satu rakaat atau dua rakaat, maka batal, sholatnya batal, karena memang dia syarat dan rukun daripada sholat itu sendiri. Wa talaqa qawluhu fi man tarakaha nasiyan fi raka'atin min salati rubaiyan aw thulatsiyan. Dan jadi tadi kondisi ini masih mazhab Imam Malik, mazhab Malikiyah. Nanti akan kita pertemukan dengan mazhab-mazhab yang lain, karena di sini sangat banyak sekali pembahasannya, ada total 20 permasalahan. Ya, 20 permasalahan. Baik. Ikhtalafa qawluhu fi man taraka nasiyan fi raka'atin min salatin rubaiyatin aw thulatsiyatin. Jadi tadi jika sholatnya itu raka'ataini atau sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Ini kalau sholatnya itu 4 rakaat atau 3 rakaat dan dia lupa, maka pendapat yang pertama harus diulang sholatnya, dan marrah ukhra yasjud sahwi, atau kemudian pendapat yang lain karena lupa begitu ya, maka sujud sahwi sudah cukup. Dalam artian salat Al-Fatihah ini memang la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 757 dan Muslim nomornya 393. Lafaznya sama, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada sholat, tidak sah. Nanti kita bahas juga bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu hadis acuan utamanya. Jadi pendapat yang pertama diulang batal, pendapat yang kedua karena lupa di sholat yang 4 dan 3 rakaat begitu ya, maka dia boleh juga sujud sahwi. Sujud sahwi ini pun apa? Sujud sahwi itu bagi yang lupa bacaan atau gerakan sholat, itu maka disunnahkan sujud sahwi. Bagaimana tata caranya? Sebelum salam, setelah selesai membaca at-tahiyat kemudian mau salam, dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Sahwi itu untuk hal yang lupa gitu ya. 2 kali sujud. Bacaannya apa? Bacaannya sama dengan bacaan umum untuk ke sujud, sama 2 kali. Atau kalau ada yang lupa juga, sudah salam, nanti saya belum membaca Al-Fatihah begitu, maka setelah salam dia sujud sahwi menurut mazhab Malik, bagi yang lupa gitu ya, bagi yang lupa. Wa qultu wa yahtamilu salata liman lam yaqra biha fi kulli rak'atin wa huwa sahih ala ma ya'ti. Akan tetapi sang muallif ini kan memaparkan pendapat Imam Malik tadi. Sang mu'alif yaitu Imam Qurtubi mengatakan hadis Nabi Muhammad tadi la salata, maksudnya adalah la salat liman lam yaqra biha, artinya betul-betul harus dibaca, tidak ada alasan
bahwa dia itu lupa. Jadi mu'allif lebih memilih bukan sholatnya tidak sempurna. Jadi dua penerjemahannya, la sholata artinya sholatnya tidak sempurna, atau maksudnya adalah sholata betul-betul menafikan sholatmu tidak sah. Nah, jadi ada dua pemahaman makna. Imam Malik sebagian muridnya mengatakan bahwasanya la sholata artinya la sihhat sholat, artinya sholatnya tidak sah. Dalam artian berarti lupa tidak masalah. Akan tetapi sang mu'allif di sini lebih memilih kata-kata la sholata artinya adalah tidak dianggap dan harus dibaca fi kulli rakaatin, setiap rakaat itu harus dibaca Al-Fatihah, harus dibaca. Wa huwa sahih ala ma ya'ti, beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan pendapat beliau itu benar, yaitu harus dibaca. Jadi tidak ada alasan lupa. Kalau seandainya bagaimana Allahu Akbar kemudian langsung membaca surat Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa, ini belum baca Al-Fatihah, langsung berhenti kemudian membaca Al-Fatihah, tidak masalah. Tidak masalah, yang penting membaca, langsung disutus begitu ya. Biasa memang manusia maaf kan nisya. Yang penting membaca, tapi kalau diteruskan begitu ya sudah, tidak teranggap sholatnya, harus diulang lagi. Ini pendapat imam-imam yang lainnya. Qala At-Tabari yaqra musalli bikum bil Qur'an fi kulli rak'atin fa illam yaqra biha lam yujzi'uhu. Imam At-Tabari dalam tafsirnya juga mengatakan orang yang sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau tidak membaca maka tidak tercatat, alias tidak dianggap sholatnya. Ini tadi berkaitan dengan muqaddimah, tadi kan pendapat Imam Malik. Dan Imam Malik itu menuturkan bahwasanya muayyinah lil imam, imam harus membaca surat Al-Fatihah, imam. Adapun makmum harus membaca Al-Fatihah ketika sendirian mufrad begitu ya. Maksudnya ini kan nanti akan ada keterangan selanjutnya. Dan ini di bab selanjutnya, masalah selanjutnya, amal makmum fa in adrakal imam raki'an fal imam yahmil anhul qira'ah. Ini kan tadi imam ya harus membaca. Makmum bagaimana? Itu kan tadi ada yang masbuk, termasuk saya itu masbuk. Kebetulan saya masbuknya pas ketika rukuk, tidak mendapatkan rakaat. Ada juga yang masbuknya tidak mendapati imam ketika imam membaca surat Al-Fatihah. Terus ya, nah itu bagaimana? Kan saya tidak membaca surat Al-Fatihah, sah atau tidak sholatnya? Ya, maka disebutkan dalam bab sendiri, masalah sendiri, yaitu amal makmum, adapun makmum fa in adraka imam raki'an, kalau seandainya makmum itu mendapati imam sedang rukuk, fal imam yahmilu anhul qira'ah. Jadi Imam Al-Qurtubi ini berpendapat bahwasanya sesuai dengan hadis seorang sahabat pernah ada yang terlambat masbuk begitu ya, langsung lari kemudian langsung ikut rukuk. Kalimat Nabi Muhammad itu mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Dalam sebuah riwayat beliau juga dalam riwayat yang lain bukan pakai ta'ud tapi zadakallahu hirsan wala tu'id, antara ta'ud dan tu'id. Artinya apa? Artinya tadi sahabat yang terlambat ketika rukuk itu, beliau itu berdiri lagi, artinya nambah rakaat. Nah, kalau bacaannya ta'ud artinya adalah Allah menambah semangatmu dan kamu tidak perlu menambah jumlah rakaatmu. Artinya
ruku pun sudah teranggap 1 rakaat, batas terakhirnya ruku. Tapi kalau membacanya tu'id, makanya ini fikih kan sangat luas sekali. Membacanya tu'id itu zadakallahu hirsan, ya sudah, kamu mudah-mudahan ditambah semangat. Tapi jangan kamu ulangi di waktu yang akan datang, alias ruku tidak mendapatkan rakaat. Dalilnya sama, cara bacanya berbeda, hukumnya berbeda juga. Nah, Imam Qurtubi ini sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya ruku sudah mendapatkan rakaat. Mayoritas kita mengambil pendapat ini kunci. Nah, paling tidak sekarang sudah yakin, sudah jelas pijakan hukumnya yang mana. Maka di sini Imam Qurtubi mengatakan amal makmum fa in adrakal imam raki'an. Jadi siapapun makmum yang datang kemudian imam sudah rukuk, langsung rukuk begitu ya, dia kan dari awal tidak mendengarkan surat Al-Fatihah. Jangankan mendengarkan, tidak dapat apapun gitu ya, tapi dia sudah dapat rakaat. Terus nanti penjelasannya bagaimana dengan hadis tadi, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak sah salat kalian bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik, bi ijma'ihim ala annahu idza adrakahu raki'an annahu yukabbiru wa yarka'u wa la yaqra syai'an wa in adraka qa'iman fa innahu yaqra wa hiya mas'alah. Maka memang dalam hal ini ada beberapa permasalahan turunannya. Walam baqilah an yada al-qira'ah khalfal imam fi sholati sirr fa in fa'ala faqad asaa. Maka permasalahannya adalah apakah makmum itu membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah atau bagaimana? Begitu aja. Ini masih dengan satu hadis yang tadi ya, la sholata tidak sah. Maka makmum ini harus bagaimana? Maka yang pertama adalah la yang bagilah, tidak boleh salah seorang makmum pun ketika imam sedang sholat, kemudian dia itu membaca sedangkan imam itu sholatnya jahat. Fala qira'ah bi Fatihatil kitab wala ghairiha fil masyhur. Maka ketika imam membaca jahar, berarti kan sholat maghrib, isya dan subuh, tiga-tiganya jahar semua. Maka makmum ketika imam membaca jahar di rakaat 1 dan rakaat 2 tidak ada bacaan sama sekali, semuanya harus hening. Itu pendapat yang masyhur dan jumhur ulama. Kalau sir ya sudah, silakan sir rakaat ketiga dan keempat sir di waktu sholat maghrib isya. Adapun duhur asar sir semuanya membaca sepuasnya. Ini pendapat yang masyhur milik jumhur ulama. Liqaulillahi ta'ala fa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu, sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat Al-A'raf 204, apabila dibacakan Quran kepada kalian fasma'u, dengarkan, wansitu, diam dengar, tidak boleh membaca sedikit pun dalam penerjemahan ayat ini. Wa qaulu Rasulullah, dan juga perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali unaziul Quran. Ya, jadi ya jangan ada ketika Nabi Muhammad menjadi imam di belakangnya itu membaca surat apapun itu. Dan juga perkataan Nabi, man kana lahu imam faqra, imam lahu qiraah. Dalam arti maksud hadis ini, barang siapa yang dia sholat dan mendengarkan imam membaca, maka ikuti bacaannya. Dalam artian imam baca apa dengarkan,
dan mengikuti tidak masalah. Itu dalam hati juga dia mengikuti bacaan imam. Itu kan beda dengan membaca surat dan ayat yang lainnya. Wa qala Syafi'i fi ma hukiya anhu Huwaini wa Ahmad bin Hanbal la yujzi ahadan salatun hatta yaqra fi Fatihatil kitab fi kulli rak'atin imaman kana au ma'muman. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kan Malik ya. Malik itu mengatakan bahwa, kita ulang sekali lagi ya pendapat Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan bahwasanya yang membaca muayyinah lil imam, yang membaca Al-Fatihah itu imam ketika jahar. Kalau sir ya sudah baca semuanya. Tapi juga untuk mufrad yang sholat sendirian itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan sholat itu semuanya harus membaca Al-Fatihah, imaman kana au ma'muman. Imam maupun makmum harus membaca. Jahara imamuhu au asarra, baik imam itu membaca jahar atau sir. Wa kana Syafi'i bil i'rab yaqulu fi ma'mum. Ini pendapat Imam Syafi'i kan ada kalam qadim dan ada kalam jadid. Yang mengikuti al-um pasti paham akan hal ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan bil i'rab yaqulu fi ma'mum yaqra idza asara wa la yaqra idza jahara. Tadi perkataan yang qadim. Yang jadid di i'rab mengatakan makmum itu membaca jika asarra, jika imam itu sir, tidak membaca. Wala yaqra idza jahara. Tetapi kalau imam itu jahar maka sudah tidak ada bacaan setelahnya. Dalam artian hampir semuanya memang jumhur ulama mengatakan la qira'ah. Ya intinya masyhur jumhur mengatakan kalau imam sudah membaca Al-Fatihah maka semuanya harus diam dan dengar. Termasuk juga perkataan Imam Syafi'i di Irak. Wa di Misra, dan ketika di Mesir beliau juga menguatkan pendapat beliau dan mengatakan wa yakfi bi qira'ah imam, cukup dengan bacaannya imam. Jadi imam ketika membaca surat Al-Fatihah maka makmum sudah terbawa gugur kewajiban dari bacaan Al-Fatihah. Jadi meskipun kalam qadimnya sedikit bertentangan dengan perkataan Imam Malik tadi, tetapi kalam jadidnya atau fatwa yang baru seiring dengan apa yang disampaikan Imam Malik, baik itu ketika di Irak maupun di Mesir. Baik. Wasahih min hadza aqwal qaul Syafi'i wa Ahmad wa Malik fi qaul akhir wa anna al-Fatihah muayyana fi kulli rak'atin li kulli ahad. Alal umum, intinya Al-Fatihah ini memang harus dibaca setiap rakaat. Baik itu pendapat Syafi'i ataupun Malik di Al-Fatihah muayyana. Al-Fatihah itu betul-betul harus dibaca baik imam maupun makmum semuanya. Kecuali tadi yang masbuk, berarti ya masbuk sesuai dengan pendapat jumhur. Makmum fa in adrakal imam raki'an fal imam yahmil anhu qira'ah. Kalau tadi masbuk dan mendapati imam dalam kondisi rukuk, maka imam menanggung seluruh bacaan makmum yang masbuk dan tidak sempat mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari la salata illa bi Fatihatil kitab. Ada banyak redaksi, la salata bi ummil Quran juga ada. Baik. Kemudian bagaimana kalau ada yang membaca Al-Fatihah di belakang imam? Jadi imam membaca Al-Fatihah sudah selesai, kemudian makmum ada yang membaca Al-Fatihah. Karena ada beberapa pendapat juga yang mengatakan setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah maka
imam memberikan jeda waktu untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Konten biasanya ada yang jedanya panjang sekali ya, baik bagi makmum yang tidak paham berarti makmum suwun imam apa ini masih tidak paham dia. Ada pendapat yang seperti itu memang. Kalau saya sendiri tidak ada jeda, langsung saja Al-Fatihah selesai langsung baca surat. Karena kalau diberi kesempatan ya nanti ketemu sama yang masbuk lagi, sama saja sudah tanpa jeda, langsung saja. Kalau toh mau membaca beriringan maka dari sejak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ikuti saja bacaan imam di belakang takbir gitu ya. Mengikuti agar memang isma' wansut, mendengarkan dan juga menyimak dan diam. Nah di sini qiraat Fatihah khalfal imam fi sahih an Abi Hurairah annahu alaihi salam qala lilladzi 'allamahu shalat. Ini hadis dari An-Nafi' bin Mahmud dan juga Haina akhbara Ubadah bin Samit tentang Ubadah bin Samit. Ringkasan hadis ini mengatakan faqala ba'duna inna nasna'u dzalika qala fala wa ana aqulu ma li yunazi'unil Qur'an fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Maksud hadis ini adalah suatu saat Ubadah bin Samit ana ma'ahu hatta saqafna khalfa Abi Nu'aim wa Abu Nu'aim yujahar bil Quran. Abu Nu'aim waktu itu sedang menjadi imam, tapi kemudian Ubadah bin Samit itu membaca Al-Fatihah, di belakang Abu Nu'aim. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, kamu betul tidak itu? Saya mendengarkan langsung. Kan tadi Abu Nu'aim menjadi imam dan kamu wahai Ubadah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dalilnya mana? Bolehnya mana? Tunjukkan dalilnya. Kemudian langsung menunjukkan riwayat Nabi Muhammad SAW. Ana aqulu ma yunazil Quran, jangan ada yang membaca Al-Quran di belakangku bisyai'in al-Quran, kata Nabi Muhammad. Jadi beliau langsung menunjukkan kisah Nabi Muhammad SAW yang waktu itu Nabi Muhammad mengatakan di hadapan para sahabat. Berarti kejadian ini setelah Nabi tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan illa idza jahartu, kalau saya membaca surat jahar berarti kan maghrib isya subuh, maka tidak ada yang boleh membaca apapun di belakangku illa bi ummil Quran, kecuali membaca Al-Fatihah. Jadi landasan dan pijakan dalil yang mengatakan imam terkadang memberi jeda waktu begitu ya, dan memberikan agar makmum tadi membaca Al-Fatihah adalah dalilnya. Riwayat ini hadisnya meskipun hadza nasus sharih fihi makmum akhrajahu Abu Isa Tirmidzi min hadis Mahmud bin Ishaq wa ma'nahu qala hadits hasan. Hadisnya hasan, meskipun yang pertama tadi ditakrifnya dhaif, tetapi hadis dhaif kemudian dikuatkan oleh jalur yang lain menjadi naik derajatnya menjadi hasan. Wal amal ala hadzal hadits fi syirat khalqil imam inda aktsar ahli ilm min ashabin nabi wa tabi'in wa huwa qaul Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ishaq yaruna al-qira'ah khalqil imam. Mereka semuanya dengan dalil hadis ini, baik itu Imam Malik dan Syafi'i dan Ishaq, mengatakan boleh membaca di belakang imam ketika imam jahar, hanya satu bacaannya itu surat Al-Fatihah saja. Maksud boleh berarti boleh, bukan wajib. Boleh membaca, tetapi imam ketika sesuai dengan perintah Nabi Muhammad, maka idza Al-Quran, kalau imam membaca Al-Quran dalam artian Al-Fatihah dan surat, maka tidak ada bacaan di belakangnya.
selesai sudah. Jadi boleh dalam artian boleh membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat dan di sholat jahar, tetapi tidak wajib. Ini hadisnya hasan, meskipun hadis yang pertama tadi dhaif. Dhaif itu bukan berarti tertolak, tidak, bukan mardud. Dhaif itu lemah. Tapi kalau ada hadis lain, jalur lain, riwayat sanadnya lain, dia bisa menguatkan dan naik derajatnya menjadi hadis hasan. Hasan artinya ya hasan, diterima. Demikian juga Daraqutni mengatakan hada hadis hasan. Kemudian masalah selanjutnya, amma mastadalla bihi awwaluna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a fansitu. Di dalam riwayat yang lain, kalau imam itu membaca maka ansitu, diam semuanya. Hadhihi lafdhah lam yutabi'u Sulaiman at-Tamimi fiha an Qatadah. Jadi ada tambahan hadis begitu ya, dan hadis tambahan tadi ketika Nabi Muhammad mengatakan wa ana aqulu ma yunazi'unal Qur'an fala taqra'u bi syai'in min al-Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an wa idza qara'a fansitu. Tambahannya tadi itu adalah bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu hadis ini memang sangat luas sekali, dan yang mempelajari hadis mereka memiliki kejelian. Baik, selanjutnya kita kembali kepada la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hal yuhmil hadan nabi ala tamam wa kamal au ala ijza. Jadi kata-kata nabi la tidak itu maksudnya apakah tidak sempurna, maksudnya apakah tidak diterima, maksudnya apakah tidak diberi pahala bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Aqwa anna nabi ala umum. Ini pendapat Imam Qurtubi. Yang terkuat adalah umum, dalam artian mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Baik itu sempurnaan sholat tidak datang, baik itu tidak diterima dan batal sholatnya bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Min riwayatil Malik anna man lam yaqra bi Fatihah fi salatihi batalat, sesuai dengan riwayat Imam Malik juga bahwasanya batal bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Intinya seluruh rakaat harus ada surat Al-Fatihah. Sabda Nabi Muhammad ini di hadis sebelumnya, if'al dzalika fi salatika kulliha. Jadi baca surat Al-Fatihah itu di setiap rakaat. Baik, selanjutnya, bagaimana kemudian bagi yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah? Zahaba jumhur ila anna ma zada ala Fatihah min qira'ati laisa biwajib. Yang wajib itu hanya Al-Fatihah saja. Surat, bacaan surat apapun setelahnya itu tidak wajib. Jadi bagi yang terburu-buru, bukan asing terburu-buru gitu ya, sedang dalam bepergian, dia 4 rakaat semuanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat gitu ya. Dia tidak wajib, kalimat tidak wajib dalam artian sholatnya sah, sholatnya sah meskipun dia tidak mendapatkan sunnah membaca surat, sholatnya sah. Fa in zadat fa huwa khair, akan tetapi kalau dia membaca surat maka dia bagus atau mendapatkan kebaikan dalam riwayat Bukhari. Artinya yang sunnah pun membaca 1 surat itu sunnah. Kalau lebih dari 2 surat maka tetap hukumnya sunnah juga dan kebaikan di sana. Wa tarafal madhhab fi qiraati surah ala 3 aqwal.
sunnah, fadilah, wajib. Ini tentang surat tadi ya. Membaca surat dalam sholat itu pertama sunnah, kedua fadilah, dan juga ada yang pendapat yang mengatakan wajib. Tapi jumhur mengatakan dia adalah sunnah bukan wajib. Kemudian kembali ke pertanyaan, barang siapa yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, terutama bagi yang mu'allaf baru masuk Islam, ini bagaimana salatnya? Ada tidak pijakan hukumnya? Man tadara dzalika alaihi ba'da bulugh, ini terutama yang sudah akil balik. Adik-adik kita dulu, mereka sudah akil balik, tetapi ta'adzara, belum juga bisa menghafal surat Al-Fatihah. Majhudihi, sudah berusaha juga, tapi ya mungkin pemahaman, kecepatan hafal orang berbeda-beda. Alam yakdir ala ta'allum Fatihah, dia juga sudah berjuang setelah akil balik juga tidak hafal-hafal juga. Au syai' minal Qur'an, atau juga tidak bisa membaca dan menghafalkan surat-surat yang lainnya, itu bagaimana? Hukumnya bagaimana? Wala alaqa minhu bi syai', lazimahu an yadhkurallaha fi mawdhi'il qira'ah bima amkanahu min at-takbir, maka dia boleh ketika pada waktu membaca Al-Fatihah dia bisa membaca takbir atau tahlil, diulang-ulang saja Allah, dia zikir. Bagi yang tidak bisa menghafal, sudah masuk waktu azan. Nanti kita lanjutkan. Baik. Ya, tadi kita membahas tentang bagi yang tidak membaca, tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca takbir, tahlil, tahmid, tasbih, tamjid, au la haula wala quwata illa billah sepanjang waktu harusnya dia membaca Al-Fatihah. Bagi yang tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah, dalilnya mana? Sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Dawud Ghairih dan juga yang lainnya, an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa, qala ja'a rajulun ila Nabi, seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, inni la astati an akhadha min Qur'an syai', aku tidak mampu mengambil, jadi tidak bisa menghafal sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Fa'alimni ma yujibuni minhu, maka ajarilah aku wahai Nabi Muhammad apa yang mampu saya mengambil pahala sebagai pengganti, begitu ya. Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, itu sebagai gantinya. Subhanallah atau alhamdulillah atau subhanallah diulang-ulang gitu ya, atau alhamdulillah diulang, atau la ilaha illallah wallahu akbar. Semua doa bisa menjadi pengganti bagi mereka yang tidak bisa sedikit pun menghafalkan Al-Fatihah. Fa in ajaza an isabah syai'in min hadzal lafzi fala yada' salata mal imam juhdihi fal imam yahmilu dzalika anhu insyaallah. Atau berarti kalau tidak bisa juga, tadi kan sudah diajarkan untuk membaca subhanallah, tidak juga bisa, saking mungkin dia pernah hilang ingatan, kemudian setelah ingatannya kembali blank begitu kan, memang ada kondisi seperti itu, tapi dia ingin tetap sholat, maka la tadak judi, tidak boleh dia meninggalkan kesungguhannya, tetap tunjukkan kesungguhan untuk mendirikan sholat meskipun dia diam saja. Tetap, kenapa? Karena imam yang akan menanggung seluruh bacaan yang dibacakan, maka makmum pun akan mendapatkan pahala. Bagi dia ketika mau sholat tetap mencari imam agar tetap mendapatkan pahala bacaan tadi.
Man lam lisanahu ila takallam bil arabi wal ajami wa ghairuhum turajjam lahu du'a al arabi bi lisanihi alladhi yuftuhu li iqamah salat pada dzalika insyaallah. Kalau memang lisan ajam kemudian dia hendak berdoa, maka doanya boleh menggunakan doa-doa yang memang dipahami kata-katanya. Ini selepas dari sholat tadi ya. Maka ketika berdoa bisa dia berdoa dengan bahasa ibu untuk masalah doa. Tetapi bagi yang tidak membaca la yujzi sholat man qara'a bil farisiyah, tidak dimaknai pahala bagi yang membaca sholat dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau doa jadi boleh dengan bahasa apapun, tapi sholat harus menggunakan bahasa Arab. Terutama dia yuhsin, dia bisa berbahasa Arab, tetapi kemudian dia memaksa sholatnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak bisa. Tetap harus menggunakan bahasa Arab. Fi qauli jumhur, sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah wa bi'idznillah pertemuan yang akan datang membahas amin atau kata-kata amin itu rinciannya seperti apa saja. Ada beberapa pembahasan. Ini masih baru muqaddimah surat Al-Fatihah. Masih kita belum masuk pada hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dari mulai kata-kata alhamdulillah. Kita masih baru muqaddimah. Mudah-mudahan kali ini panjang sekali membaca Al-Fatihah memang, dan memang dibahas sangat detail oleh sang mu'allif. Naktafi bihadza, Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allamna yanfa'na wa zidna ilma. Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat memanfaatkan apa yang telah kami pelajari, dan ajarilah kami semua hanya hal-hal yang bermanfaat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.